Anak 7 tahun. Bagaimana mungkin bisa berlabel tapol? Sepenggal kisah dari perjalanan ke Pulau Buru. Kali ini kita melakukan perjalanan ke timur, ke Pulau Buru. Perjalanan ini diinspirasi oleh buku yang saya baca ini. Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, karya Pramudia Anantatur. Pulau Buru, pulau yang cantik dengan teluk teduh di peluk pegunungan, dengan pantai yang indah, rujak, dan aneka makanan yang yummy. Tapi di balik kecantikan dan keindahannya, Pulau Buru juga menyimpan sejarah kelam bangsa yang tak boleh dilupakan agar tidak terulang. Penerbangan dimulai dengan pesawat menuju kota Ambon. Transit setengah hari di kota Ambon Manise ini. Jangan lupa dong, nikmati papeda yang yummy. Kemudian disambung dengan pesawat yang lebih kecil, pesawat Wings, ke Pulau Buru, tepatnya di kota Namlea. Welcome to Namlea. Dia sudah tahu nama-nama kita, dia sudah syuting semuanya, masuk rekamannya dia. Perkembangan Pak Leo update. Aduh, jangan sampai Vicky ini tahu-tahu sudah. Begitu mendarat di Namlea, kita pun langsung cus keliling pulau, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, Kesan Leko, Kayeli, Savana Jaya, tentu saja juga mengunjungi Monumen Savana Jaya. Monumen Savana Jaya ini adalah monumen yang didirikan untuk menandai berdirinya barak pertama para buangan politik di Pulau Buru ini, tepatnya di desa Savana Jaya. Nah, kalau ini adalah aula tempat pertemuan besar yang kadang-kadang juga tempat berkesenian para tahanan politik. Di panggung inilah mereka dulu menampilkan aneka macam tampilan budaya dari daerah mereka masing-masing. Tapi udah direnovasi. Iya. Ini besar sekali. Bentuknya juga udah Tapi dari. kayu-kayunya masih asli. Kalau kayunya Dari masih dulu memang. Kalau bagian atasnya aja yang masih asli kayunya. Kalau bagian bawah. Tapi dulu luasnya juga segini. Lihat. Ganteng banget dia. Apa? Logi. Menapak tilas desa Savana Jaya ini, kita bertemu dengan sejumlah orang yang merupakan saksi sejarah yang bawa mereka ke desa Savana Jaya ini. Kita mendengar cerita dari mereka. Sementara mendengar cerita mereka, bulu kudukku berdiri membayangkan apa yang mereka alami pada waktu itu. Aku pun kemudian berkata dalam hati, andai aku adalah satu di antara mereka, mungkin aku gak bisa bertahan hidup sampai hari ini. Mungkin aku tidak ada di antara orang-orang yang aku temui itu.
tiba-tiba aku kebayang Camp Guantanamo. Apakah Pulau Buru ini bisa disebut semacam Camp Guantanamo-nya Indonesia? Orang-orang ini berkisah, kisah yang kelam, kisah yang pahit, namun menceritakannya dengan tawa di sana-sini. Aku juga ikut tertawa, tapi tertawa getir. Sekarang begini, seumur hidup saya belum pernah melihat kambing itu merokok. Itu ya kambing kan batuk terus ya. Menurut data, ada lebih dari 12.000 orang yang dituduh terlibat dalam pemberontakan PKI pada waktu itu diangkut ke Pulau Buru ini. Tapi jangan salah, dari lebih 12.000 orang itu ada sangat banyak orang yang bukan hanya tidak terlibat tapi juga tidak tahu menau. Bahkan ya bagaimana tahu menau, karena banyak di antara mereka adalah anak-anak kecil yang sekedar terangkut ataupun juga sekedar menangis ikut orang tua, lalu ikut masuk ke dalam mobil, kapal, dan seterusnya. Dalam dokumen resmi, tempat ini disebut Tefaat. Logika yang dipakai adalah orang-orang ini dianggap memiliki dosa politik yang besar kepada negara, dan karenanya negara berhak memanfaatkan sumber daya mereka secara gratis. Karenanya disebut tempat pemanfaatan. Sebetulnya adalah tempat perbudakan mungkin ya. Kenapa? Karena orang-orang ini dianggap telah melakukan sebuah dosa politik yang besar, yang karenanya kemudian mereka harus dimanfaatkan sumber dayanya untuk membangun negara. Kemudian dirubah namanya menjadi InRehab atau instalasi rehabilitasi. Dan negara mencoba masih berbaik hati kepada mereka, begitu kira-kira anggapan Soeharto waktu itu. Karenanya mencoba merehabilitasi agar mereka kembali menjadi warga negara yang baik. Savana Jaya adalah pemukiman pertama dari 800 orang tapol yang diturunkan di San Leko pada waktu itu. Mereka tinggal di barak Savana Jaya, dan dari Savana Jaya inilah mereka kemudian disebar ke unit-unit yang harus mereka bangun sendiri. Jarak dari satu unit ke unit lainnya bukan hanya dalam hitungan kilo tapi berbelas-belas kilo, sehingga jangan bayangkan mereka bisa bertemu satu dengan yang lain dari unit satu ke unit yang lainnya. Savana Jaya hari ini kami melihatnya adalah sebuah hamparan sawah luas, padi menguning di mana-mana. Savana Jaya menjadi lumbung padi di Pulau Buru. Kita berutang budi, kita berhutang keringat darah kepada para tapol yang saat itu diperas keringat darahnya untuk membangun pulau ini. Menyulap tanah muda yang penuh batu-batu karang menjadi lumbung beras dalam program swasembada pangan ala Soeharto. Jadi buat kalian yang nempel stiker dan teriak-teriak enak zamanku tole, semoga belajar dari sejarah. Jangan-jangan yang bener enak gamanku tole. Kompas menurunkan laporan tentang para mantan tapol yang dengan berbagai alasan memutuskan untuk tidak pulang ketika ada program pemulangan tapol pada waktu itu. Ada berbagai alasan mereka untuk tidak pulang. Ada yang memutuskan untuk tidak pulang karena tidak lagi punya keluarga untuk berpulang di kampung halaman asal mereka.
Ada yang memutuskan tidak pulang karena tidak ingin lagi mengalami diskriminasi lebih lanjut. Karena katanya seluruh keluarga mereka sudah dicap PKI, padahal mereka tidak tahu menahu, tidak ikutan di dalam partai ini. Ada yang tidak memutuskan pulang karena saat itu mereka masih terlalu muda ketika tiba di pulau pembuangan ini. Sehingga ketika masa pemulangan tiba, usia mereka adalah usia 30-an, 40-an, dan mereka kemudian menemukan tambatan hati di pulau tempat mereka tumbuh dan membangun tanah tempat tinggal mereka. Saya kutip dari Kompas, seorang tapol mengatakan begini, pada saat itu telunjuk lebih mematikan daripada senjata. Siapapun yang tidak suka kepada kita dengan mudah menunjuk kita sebagai PKI. Dan begitu kita ditunjuk sebagai PKI, kita akan ditangkap, dijadikan tapol tanpa pengadilan apapun. Ada juga yang memutuskan untuk tidak pulang karena mereka merasa kampung mereka adalah ya tanah buru ini. Karena ketika mereka sampai di tanah pembuangan, mereka masih balita. Jadi tanah pulau buru inilah tanah air mereka yang akhirnya akan menjadi tanah tumpah darah mereka, tempat mereka akan dikubur kelak. Ada yang memutuskan tidak pulang karena mereka merasa ingin memulai hidup baru dengan keluarga baru di tanah buru. Kami berkesempatan mengunjungi dua keluarga, keluarga Pak Tiro dan keluarga Mbak Tarsini dan Mbak Hartini. Mbak Tarsini tiba di Pulau Buru ketika usia 7 tahun. Dia bersama Mbak Hartini dan ibunya diberangkatkan untuk menyusul ayah mereka yang sudah duluan ditangkap. Mereka dipaksa untuk menyusul menemani ayah mereka. Dan begitu mereka sampai di tanah buru, maka otomatis mereka menyandang label tapol. Tanpa tahu menahu apa itu tapol dan apa konsekuensinya menjadi tapol. Anak 7 tahun, bagaimana mungkin bisa berlabel tapol? Sayangnya itulah yang terjadi. Saya sendiri juga baru mengetahui bahwa ternyata ada banyak kasus keluarga-keluarga yang diangkut kemudian menyusul suami atau ayah mereka bergabung di Pulau Pembuangan dan menyandang gelar tapol. Kami ngobrol ngalor ngidul ditemani teh manis, aneka makanan olahan rumahan, keripik, ada juga peyek. Peyek yang dibuat oleh Mbak Tarsini menemani kami ngobrol karena kami disambut seperti keluarga sendiri. Dan kami mendapat kesan bahwa sepertinya mereka sudah berdamai dengan masa lalu. Karena ngobrol ngalor ngidul, kadang-kadang tertawa, kadang-kadang cerita-cerita lucu, bahkan ketika menceritakan kenangan-kenangan yang menyakitkan itu pun ada banyak tawa di sana sini. Dan kita pun sepertinya juga harus berdamai dengan masa lalu. Tapi berdamai dengan masa lalu bukan berarti melupakan masa lalu. Seperti pesan Pak Tiro kepada kami, jas merah, jangan lupakan, itu pesan Pak Karno. Jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Sudah terang, gestok kita kutuk. Dan saya mengkutuk pula.
Dan ada satu pesan yang tidak mungkin kami lupa ketika kami berpamit pulang meninggalkan keluarga-keluarga itu adalah pesan khusus dari Mbak Tarsini. Ketika dia mengatakan, kisah ini tidak boleh berhenti sampai di sini, Mbak. Kisah ini harus terus dikisahkan, terus dilanjutkan. Dan kami yang tinggal di pulau ini hanya bisa menitipkan kisah ini kepada orang-orang yang berkunjung ke pulau ini. Karena itu kisah ini pun kami titipkan kepada Mbak. Dan dengan pesan itu, maka kisah ini pun kami kisahkan kepada teman-teman. Semoga kita semua menjadi generasi yang belajar dari sejarah. Generasi jas merah. Jangan pernah melupakan sejarah. Sejarah kelam bangsa ini tidak boleh terulang. Terus menjadi cerdas, terus belajar, dan tetaplah mencintai negeri.